memang lebih berkesan sih Pak. Kebanyakan itu nonton TV, game, main di depan rumah. Main di depan rumah. Orang tuanya tahu Bapak Ibu kalau dia main di depan rumah. Tapi main game dengan teman-temannya. Nanti kalau jam 2 pulang. Jadi orang tuanya memang tahu. Kemudian yang kedua adalah rencana mereka jam tidur dan bangun tidur 7 hari ke depan. 7 hari ke Mereka depan. di sini saya minta Pergi tidur. Jangan tulis pergi tidur ya Pak. Kritis, saya ada beberapa Waktu pertanyaan, tidur. apa manfaatnya tidur cepat, apa yang harus dilakukan agar tidur cepat. Jadi mereka mengusahakan bagaimana caranya biar saya bisa konsisten di jam tidur malam dan bangun. Dilanjutkan dengan pembuatan kontrak perilaku. Kebetulan saya ada yang kosong di Bapak Ibu. Contoh gambar. Contohnya di Bapak Ibu tapi ini kosong. Saya Ya. Mengajar suruh ngisi aja itu kontrak perilaku. jadi isi ya. Jam waktu. Gue parah. Di sini bangun pagi beribadah. Berarti yang 7 kebiasaan anak Indonesia ya Pak. Jadi itu ada Dicentang itu berarti Pak, si anaknya. Jadi, kalau kan dibagikan ke anak kan milih. Jadi saya di situ mulai dulu dari 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Saya mempersilahkan anak-anak untuk memilih salah satu dari 7 kebiasaan anak hebat. Bangun pagi dan tidurnya mereka, jam tidurnya mereka dan jam bangun paginya mereka untuk mempraktekkan konsistensi dari mereka. Dan hasilnya Bapak Ibu memang ditemukan anak-anak kita kelas 9 yang kemarin sasaran saya itu tidur jam 2 pagi, sini jam 1 pagi. Banyak sekali Bapak Ibu. Lagi lumayan cepat lagi. Nangkep juga Pak. Iya. Itu berarti clipboardnya di bluetoothin kemana Pak? Ke laptop atau ke HP? Oh ke HP. Ada yang caranya seperti itu. Efektif itu, sangat efektif. Yang pertama tanpa kata, yang kedua tanpa paksaan. Oke, jadi di refleksi ini saya memberikan beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan permainan membuka kepala tangan tadi Bapak Ibu. Jadi yang B, bagaimana rasanya kamu membuka tangan A? Lebih mudah yang mana? Cara yang pertama dengan paksaan atau cara yang kedua? Kemudian saya tanyakan lagi, bagaimana yang tanpa sentuhan? Bagaimana caranya? Bagaimana perasaannya? Kemudian saya tanya ke A, yang A, enak tidak kalau dipaksa membuka tangan? Enak tidak kalau kita harus membuka tangan dengan harus diiring-iringi dulu? Jadi ini saya ke konsep yang kesadaran dan paksaan, kesadaran versus paksaan. Kemudian yang pertanyaan terakhir dalam kehidupan sehari-hari, kalian pernah tidak ada di kondisi seperti ini? Dipaksa melakukan sesuatu, diiming-imingi untuk melakukan sesuatu, ya? Mungkin untuk usia SMP masih dipaksa jadi Bapak Ibu gitu. Jadi restitusi. Ini adalah kegiatan penerapan yang konsep. Jadi di konsep ini saya memberikan materinya, ya Bapak Ibu. Saya memberikan materinya kesadaran versus paksaan, kemudian bagaimana menumbuhkan kebiasaan positif, menghilangkan kebiasaan yang negatif. Apa bedanya disiplin yang biasa, apa bedanya disiplin yang positif? Itu yang saya kenalkan kepada anak-anak di konsep ini. Jadi
kemarin ada semacam apa ya, saya buat di Canva. Ini saya gabungkan, mohon maaf agak kecil di Bapak Ibu. Jadi ada menumbuhkan kebiasaan positif. Itu hubungannya dengan saya mengacunya ke 7 kebiasaan anak Indonesia hebat Bapak Ibu. Jadi di sini bagaimana mereka menumbuhkan kebiasaan positif. Nah ini kebiasaan kecil dampak besar. Karena anak-anak kadang masih malas untuk literasi di Bapak Ibu. Jadi saya membuatnya yang sebelah sana singkat saja. Begadang, waktumu akan hilang. Seperti itu. Jadi biar mereka berpikir juga. Malas belajar, ilmu terbuang sia-sia. Seperti itu. Jadi saya menjelaskan kepada anak-anak ini loh Aja malas belajar. Nah ini loh dampaknya yang akan kalian peroleh kalau kalian belum mau menghilangkan kebiasaan negatif kalian. Dimulai dari sekarang. Ini ada aplikasinya di Bapak Ibu yang terakhir. Silakan diperhatikan dulu. Ini kita masuk di aplikasi dari materi yang tadi ya. Ada 2 bagian di situ. Yang pertama, bagaimana kebiasaan tidur 7 hari ke belakang. Itu diisi saya lalu dan sampai 7 hari yang lalu. Kamu tidurnya jam berapa? Bangunnya jam berapa? Diisi sesuai kondisinya kamu. Oke? Ada yang mengatakan yang jawab, silakan dijawab sesuai kondisinya kamu. Kemudian, setelah itu, di sebelah sininya ada sama Suaranya. kamu mau di jam berapa, bangun jam berapa, dan isi pertanyaan di bawah. Baik, silakan isi. Namanya ayah. Diisi sesuai kondisi kamu. Sesuai doa. Oke, sudah diisi semua ya. Ada yang mau mencoba menyampaikan? Abang jangan di depan anak. Ya, kebiasaan tidur itu sekarang itu yang dalam itu jam 10 sampai jam 5 itu yang dalam itu jam 11 sampai jam 5 itu yang Bapak Ibu itu saya percepat videonya, jadi cepet banget ya Pak ngomongnya. Set Bapak Ibu, jadi setelah mereka tahu gaya belajar masing-masing, saya masuk pada konsep. Saya menjelaskan pengertian gaya belajar, saya menjelaskan macam-macam gaya belajar, visual itu apa, auditori apa, kinestetik apa, itu masuk ke dalam konsep. Nah, kita masuk di langkah yang terakhir itu adalah aplikasi. Di aplikasi ini, dari kelompok yang sudah terbentuk itu, mereka diminta untuk menilai salah satunya. Oh ternyata dia visual, oh ternyata dia auditori. Kemudian saya di situ ada pertanyaan, apakah kita bisa mencoba gaya belajar teman kita? Ya, gitu. Ada pertanyaan ke situ. Jadi mereka ada yang menjawab bisa, ada yang menjawab tidak bisa. Apakah dengan perbedaan ini kalian bisa lebih menghargai satu sama lain tentang gaya belajarnya? Jawabannya bisa semua. Alhamdulillah seperti itu. Kemudian di aplikasi ini saya juga meminta mereka merencanakan pola belajar ke depannya seperti apa. Jadi di hasil aku pintar itu di paling bawah itu ada saran belajar sih Bapak Ibu. Iya. Jadi ketika gaya belajarnya auditori, di situ ada penjelasannya. Gaya belajar auditori itu seperti apa? Di bawah ada saran belajar untuk mereka. Kalau auditori itu lebih suka mengandalkan indera boleh menggunakan HP ya Pak. Jadi dia lebih suka menggunakan HP ya, merekam dia juga. lebih cepat menyerap informasi. Ini video biar dari, tahu suara. Musik suara dia sama tidak gambar. Ini adalah hasil asesmen gaya belajar di kelas 8D yang kemarin saya lakukan di Bapak Ibu. Untuk visualnya ada 9 murid, auditori 7, kinestetik 4, kombinasi 4. Di sini kebetulan yang mengikuti tes ada 24 Bapak Ibu karena ada 8 siswa kemarin yang latihan Popda. Jadi cukup banyak siswa kelas 8D yang aktif juga. Jadi 8 siswa kemarin belum mengikuti tes dan belum saya susulkan. Dari hasil asesmen gaya belajar ini ternyata berbeda-beda nih Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu bisa melihat ada prosentase di atas ini di visual berapa persen, auditori berapa persen, kinestetik berapa persen. Anak contoh si A auditori, tapi dia 60%, si
si B auditori juga dia 70%. Jadi berbeda, setiap anak ternyata memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Nah ini ya Bu, jadi saya menggunakan hasil assessment ini untuk diri saya sendiri agar saya bisa lebih memahami mereka dari satu sampel saja. Saya bisa lebih maksimal ketika Yang saya paling melaksanakan lumayan. layanan bimbingan klasika di kelas. Saya bisa lebih maksimal dalam melaksanakan layanan bimbingan individu karena saya sudah tahu ini belajarnya seperti apa. Dan hasil assessment ini juga rencananya akan saya sampaikan kepada wali kelas dan guru mapel yang berkaitan. Mungkin saya yakin ada beberapa siswa yang mengalami kesulitan dalam belajar. Kita untuk PR saya nih Bapak Ibu. PR saya pribadi dalam 1 JP memberikan layanan bimbingan klasikal di kelas dengan berusaha mengakomodir ketiga gaya belajar ini masih sulit untuk saya. Karena tidak semua materi bisa saya sampaikan dengan menyajikan video, dengan menyajikan bacaan, dengan praktek langsung. Saya bingung mereka praktek langsungnya apa ya. Cuma memang waktu itu saya pernah memberikan tugas kepada siswa tentang cita-cita. Kamu boleh menyampaikannya secara lisan, kamu boleh menyampaikannya secara tertulis, kamu boleh membuat video. Itu boleh. Waktu itu saya pernah mencoba itu untuk mengakomodir ketiga gaya belajar tersebut. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, ini ada jurus 4, jaga konsistensi. Sebetulnya murid-murid kita ini murid-murid yang punya keunikan masing-masing di Bapak Ibu. Tapi memang kita perlu menumbuhkan kesadaran diri pada diri mereka, mana yang positif dan mana yang negatif. Kenapa saya memilih konsistensi ini? Karena saya melihat mereka cukup banyak melakukan hal yang negatif secara konsisten dan belum ada motivasi untuk melakukan hal-hal yang positif secara konsisten. Kebalikannya gimana Ibu? Yang negatifnya konsisten, yang positifnya perlu komitmen. Ini alasannya. Contohnya mungkin anak-anak kelas 9. Kebetulan saya yang jurus 4 ini kelas 9. Kelas 9 itu masih ada yang bangunnya terlambat, masih dibangunkan orang tua. Sebetulnya sudah bangun pagi, sudah sholat, tapi masih dibangunkan orang tua, tidak mau pasang alarm sendiri. Masih seperti itu. Bangun paginya sudah oke, tapi saya ingin mereka konsisten di bangun secara mandirinya itu. Ini kebetulan pelaksananya tanggal 16 Oktober, sasarannya saya kelas 9G. Ini adalah penerapan aktanya di Bapak Ibu. Ada aktivitas melakukan permainan membuka kepalan tangan. Mungkin anak saya terlebih dahulu. Baik, kita mulai dari yang pertama. Silakan dulu. Mereka kepalan tangan mereka dengan pelaksanaan bersama dengan kata silakan dimulai dari sekarang. Pakainya clip on ya Pak? Pakainya clip on. Iya. Biar masuk ke itu gitu. Ke HP berarti Pak. Tanpa ada sentuhan fisik, kamu boleh melakukannya, kamu boleh mengiming-iminginya, bisa? Dengan saya, silakan dimulai dari sekarang. Yaitu kenali potensi Bapak Ibu. Jadi salah satu jurus yang saya berikan kepada anak adalah kenali potensi. Alasannya, salah satunya mungkin tidak hanya dirasakan oleh saya nih Bapak Ibu. Banyak sekali anak-anak kita yang belum tahu sebenarnya potensi dia itu apa. Mungkin dia punya potensi itu, tapi dia tidak sadar akan hal itu. Nah itu adalah tugas saya sebagai guru BK untuk memberikan asesmen kepada dia,
untuk membantu dia menemukan potensi yang sebetulnya dia miliki. Jadi dikenali potensi ini ada beberapa hal yang menjadi pokok utamanya. Ada asesmen yang kita gunakan untuk cek gaya belajar mereka, kecerdasan menjenguk mereka, persiapan untuk karir mereka. Jadi ada berbagai macam. Salah satu alasannya juga mungkin kita bisa melihat anak-anak kita sekarang itu sangat minim rasa percaya dirinya. Dan mereka lebih suka di media sosial, mungkin kita temui dia lebih aktif di media sosial, tapi di dunia nyata untuk bicara, menyampaikan hasil tugasnya itu mereka nggak percaya diri. Mereka punya bakat, misalkan bakat mereka di kesenian, tapi mereka tidak ada rasa percaya diri untuk ikut ekstra seni tari atau seni musik. Itu salah satu yang menjadi alasan saya. Untuk alasan yang ketiga, kurang menghargai satu sama lain di antara teman. Itu menjadi alasan saya juga, karena saya menemukan sendiri Bapak Ibu. Ketika saya mendampingi satu kelas waktu itu mengerjakan tugas dari lain, itu ada yang mereka mengerjakan itu sambil mendengarkan musik. Itu ada saya temukan. Ya, teman satunya tuh berisik, ngapain sih ngerjain tugas itu sambil dengerin musik? Padahal sebetulnya temannya itu dia punya gaya belajar auditori, dia bisa belajar sambil mendengarkan musik, begitu. Beda mungkin satu temannya itu dia tidak terbiasa mendengarkan musik ketika melakukan aktivitas. Nah, ini yang ingin saya munculkan dari diri anak. Dengan kita mengetahui, oh berarti setiap orang itu punya potensi yang berbeda-beda ya. Berarti kita harus menghargai satu sama lain. Mungkin itu ya Bapak Ibu. Untuk pelaksanaannya kemarin saya laksanakan 17 Oktober itu 2 JP. Jadi saya minta 1 JP. Jangan Pak Kecil ya. Waktu itu. Jadi pantesan nomor baca. Jadi yang BK hanya 1 JP, kebetulan untuk melaksanakannya saya butuh lebih dari 1 JP. Jadi saya minta jam beberapa yang lain. Kebetulan sasarannya adalah murid kelas 8B. Kebetulan saya menemukan kasus anak yang protes ketika temannya sambil mendengarkan musik itu di kelas 8B juga. Dan di kelas ini juga dari hasil asesmen awal itu mereka kelas yang cenderung punya rasa percaya diri yang lebih rendah dibanding kelas yang lain. Padahal mereka punya bakat di situ kan ada atlet banyak sekali ya Bapak Ibu di kelas seperti itu. Nah ini Bapak Ibu, jadi ketika saya menerapkan jurus 1 kenali potensi, itu ada beberapa tahapan aktivitasnya di sini. Anak-anak mengerjakan asesmen gaya belajar menggunakan aplikasi akupintar.id. Ini aktivitasnya ini. Jadi mereka mengerjakan dulu nih sebelum saya menjelaskan gaya belajar. Mereka mengerjakan dulu gaya belajar di aplikasi ini. Kemudian di tahap berikutnya ada refleksi. Saya memberikan beberapa pertanyaan kepada anak-anak. Contohnya dari tes tadi bagaimana hasilnya? Kemarin kebetulan saya membentuk kelompok di Bapak Ibu, 1 kelompok 4 orang. Jadi mereka melihat bahwa hasilnya itu berbeda-beda. Oh ternyata punya si A begini, punya si B begini, punya si C begini. Mungkin bisa saya sampaikan beberapa contohnya ya Bapak Ibu. Ini hasilnya di Bapak Ibu. Jadi setelah mereka mengerjakan di aplikasi